Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman yang ada di sini. Eh, Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Angga Kristopeli Manulumban Tobing. Di sini saya merupakan moderator yang akan memandu presentasi dari isu komunikasi internal yang akan dipaparkan oleh Opin Lestari. Mungkin langsung saja kepada Opin, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Open Lestari dengan nomor induk mahasiswa 070112822227177. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi isu komunikasi internal yang ada di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4A dalam koordinasi antar bagian operasi, warehouse, dan juga administrasi. Boleh tolong di next slide? Selanjutnya itu ada gambaran umum instansi. Jadi teman-teman, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4A Prabu Muli Field merupakan bagian dari PT Pertamina Persero yang berfokus pada kegiatan eksplorasi dan juga produksi minyak serta gas bumi di wilayah kerja Rokan, khususnya area Prabu Muli. Sebagai salah satu contoh unit operasi yang penting di lingkungan Pertamina Hulu Rokan, zona ini mengelola berbagai kegiatan produksi migas yang melibatkan banyak sumber daya dan juga koordinasi lintas bagian. Dalam pelaksanaan operasionalnya, kerjasama antar bagian operasi warehouse atau pergudangan dan administrasi memiliki peran krusial. Jadi bagian operasi bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan lapangan seperti pengeboran dan juga perawatan sumur. Warehouse sendiri berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan juga distribusi material pendukung operasional, sedangkan administrasi mengelola data, dokumen, serta pelaporan kegiatan. Sinergi dan juga komunikasi yang efektif antar bagian tersebut menjadi kunci utama untuk menjaga kelancaran operasional di PT Pertamina Hulu Rokan Prabu Muli Field. Next slide. Selanjutnya ada pun isu dan juga permasalahan. Jadi meskipun PHR telah menerapkan sistem kerja berbasis digital melalui berbagai platform internal seperti MySub dan juga email korporat, dalam praktiknya komunikasi internal antar bagian operasi, warehouse, dan juga administrasi belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan informasi terkait kebutuhan material dan juga status pengiriman barang dari gudang ke lapangan. Misalnya, tim operasi seringkali menyampaikan permintaan material secara mendadak tanpa koordinasi awal dengan warehouse. Sebaliknya juga, bagian warehouse terkadang tidak segera memperbarui status ketersediaan atau juga pengiriman barang ke bagian administrasi, sehingga proses pencatatan dan juga pelaporan menjadi tertunda. Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan data antar bagian lapangan dan juga sistem administrasi, serta potensi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Jadi permasalahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar bagian belum memiliki alur yang terstruktur dan juga rutin, baik dalam bentuk rapat koordinasi maupun laporan berkala. Informasi cenderung disampaikan secara ad hoc sewaktu-waktu melalui media informal seperti pesan instan yang berpotensi menimbulkan salah tafsir, kehilangan data, dan lemahnya dokumentasi administratif. Selanjutnya, analisis isu berdasarkan prinsip komunikasi efektif atau REACH. Yang pertama ada respect. Dalam hubungan kerja, antar bagian rasa saling menghargai terhadap peran dan juga tanggung jawab masing-masing belum sepenuhnya terbangun. Terkadang, bagian operasi merasa bahwa kebutuhan lapangan harus diprioritaskan, sementara warehouse juga memiliki prosedur yang tetap tidak bisa dilanggar. Sikap saling menghargai terhadap batas kerja dan juga urgensi setiap bagian perlu diperkuat agar koordinasi berjalan tanpa ego sektoral. Next slide.
Selanjutnya ada empati. Jadi kurangnya empati antar bagian terlihat dari rendahnya pemahaman terhadap tekanan kerja masing-masing unit. Tim administrasi misalnya kerap menerima dokumen permintaan yang tidak lengkap dari lapangan, namun bagian operasi merasa bahwa hal tersebut wajar karena situasi di lapangan dinamis. Dengan membangun empati, setiap bagian bersama dapat memahami kesulitan pihak lain dan juga berusaha mencari solusi bersama. Selanjutnya itu ada audible. Jadi media komunikasi yang digunakan seperti email dan juga sistem MySub belum sepenuhnya efektif dan dalam menyampaikan pesan yang dapat terdengar oleh semua pihak. Beberapa pegawai di lapangan kesulitan mengakses sistem karena keterbatasan jaringan sehingga pesan tidak selalu selesai tepat waktu. Penguatan akses dan juga sosialisasi penggunaan media komunikasi internal menjadi kunci agar semua pihak menerima informasi secara merata. Next slide. Selanjutnya ada clarity. Jadi instruksi dan laporan antar bagian seringkali tidak disusun secara jelas dan juga terstandarisasi. Contohnya, format pengiriman material atas laporan status pengiriman tidak seragam, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda. Penerapan format komunikasi baku yang jelas dan juga konsisten akan meningkatkan kejelasan pesan serta meminimalkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada humble. Jadi sikap rendah hati dalam berkomunikasi masih perlu diperkuat. Terkadang setiap bagian merasa paling mengetahui kebutuhan kerja masing-masing tanpa mau mendengarkan saran dari unit lain. Padahal komunikasi adalah dua arah yang terbuka akan menciptakan sinergi dan juga rasa kepemilikan bersama terhadap keberhasilan operasional perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Jadi isu ini mencerminkan komunikasi horizontal, yaitu pertukaran informasi antar bagian yang memiliki kedudukan setara dalam struktur organisasi. Komunikasi horizontal antar bagian di PHR, khususnya antara operasi, warehouse, dan juga administrasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan selaras, mulai dari perencanaan material, pengiriman barang, hingga pencatatan administrasi. Komunikasi horizontal yang efektif akan mendukung mengefisienkan kerja lintas unit, mengurangi duplikasi tugas, dan juga meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Namun ketika komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, maka informasi bisa terfragmentasi, menghambat koordinasi, dan berpotensi menimbulkan kerugian waktu serta biaya bagi perusahaan. Next slide. Selanjutnya ada penyebab permasalahan komunikasi internal. Yang pertama itu ada belum adanya mekanisme komunikasi rutin antar bagian. Yang kedua, perbedaan gaya komunikasi antar pegawai di bagian operasional, gudang, dan juga administrasi. Yang ketiga itu ketergantungan pada komunikasi informal, seperti pesan instan. Yang keempat ada kurangnya pelatihan komunikasi antar unit. Yang kelima, keterbatasan integrasi sistem informasi di mana data permintaan dan juga distribusi barang belum sepenuhnya sinkron antara aplikasi warehouse dan juga sistem administrasi. Next slide. Solusi untuk meningkatkan komunikasi internal. Jadi yang pertama ada membangun forum koordinasi rutin antar bagian. Yang kedua menerapkan standar komunikasi internal berupa format baku untuk laporan permintaan, pengiriman, dan juga status barang. Yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sistem digital MySub. Yang keempat menunjuk kontak person antar bagian untuk memastikan setiap pesan dan data penting memiliki tanggung jawab dan komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir mendorong budaya komunikasi terbuka dan juga saling menghargai. Next slide. Jadi dapat disimpulkan komunikasi internal yang efektif antar bagian operasi warehouse dan juga administrasi di Pertamina Hulu Rokan memegang peranan vital dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional migas. Permasalahan seperti keterlambatan informasi, ketidaksinkronan data, dan juga kurangnya koordinasi menunjukkan bahwa komunikasi horizontal antar unit masih perlu diperkuat. Dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif, dapat membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, saling menghargai, dan juga berorientasi pada solusi. Penerapan mekanisme komunikasi rutin, optimalisasi sistem MySub, serta penempatan standar komunikasi antar bagian akan membantu PHR dalam mencapai efisiensi kerja yang lebih tinggi. Pada akhirnya, komunikasi internal yang baik bukan sekadar alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai fondasi utama untuk membangun budaya kerja kolaboratif dan juga produktif di lingkungan industri migas. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Opin Lestari, yaitu mengenai isu komunikasi internal di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4A dalam koordinasi antar bagian operasi, warehouse, dan administrasi. Eh, Mungkin demikianlah presentasi yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.